Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinil Hakoya Maula dari Prodi PAI kelas 3C. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah model dan strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin. Dan video kali ini saya akan membahas tentang teori belajar behaviorisme, konstruktivisme, dan kognitivisme. Sebelum mengetahui teori belajar itu, sebaiknya kita mengetahui apa sih belajar itu. Belajar adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, dan terjadi sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Teori belajar ini sangat penting karena menjadi landasan memahami bagaimana proses belajar terjadi. Dan teori belajar itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini adalah suatu teori pembelajaran yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur. Konsep utama dalam teori behaviorisme ini yang pertama yaitu stimulus dan respons, yang kedua yaitu pengkondisian, yang ketiga yaitu penguatan, dan yang keempat yaitu hukuman. Tokoh utama dalam teori behaviorisme ini yaitu Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Dan contoh kegiatan pembelajaran menggunakan latihan soal, sistem poin, simulasi, dan permainan edukatif. Kemudian yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme ini adalah sebuah pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada proses mental seperti resepsi, perhatian, ingatan, berpikir, dan pemecahan masalah. Konsep utama dalam teori kognitivisme ini yang pertama yaitu skema, yang kedua yaitu akomodasi dan asimilasi, yang ketiga yaitu pemrosesan informasi, dan yang terakhir yaitu metakognisi. Tokoh utama dalam teori kognitivisme ini yaitu Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Contoh penerapan dalam pembelajaran teori kognitivisme ini yang pertama yaitu peta konsep, diskusi kelompok, dan proyek belajar. Kemudian yang terakhir yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Konsep kunci dalam konstruktivisme ini yang pertama yaitu pengetahuan itu dibangun, yang kedua yaitu pengalaman langsung, yang ketiga yaitu interaksi sosial, dan yang terakhir yaitu konflik kognitif. Dan contoh penerapan teori konstruktivisme ini yang pertama yaitu proyek berbasis masalah, diskusi kelompok, dan eksperimen. Jadi, masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Teori behaviorisme memiliki kelebihan mudah diterapkan, hasil belajar dan dapat diukur. Sedangkan kognitivisme mempunyai kelebihan menuntut siswa berpikir kritis dan pengetahuan lebih bermakna dan tahan lama. Sedangkan konstruktivisme memiliki kelebihan siswa dapat mengembangkan ide dan solusi sendiri dan pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata siswa. Sedangkan kekurangan dalam tiga teori ini yang pertama yaitu behaviorisme memiliki kekurangan kurang fleksibel dan lebih fokus terhadap hasil daripada proses. Yang kedua yaitu kekurangan kognitivisme, membutuhkan waktu yang cukup lama dan terlalu terbuka. Dan yang terakhir yaitu kekurangan konstruktivisme. Yang pertama yaitu abstrak, kurang menekankan praktik, dan tidak merata. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan tadi yang pertama yaitu tidak ada teori yang sempurna. Masing-masing teori memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kedua yaitu dalam praktik pembelajaran seringkali kombinasi dari beberapa teori akan lebih efektif. Yang ketiga yaitu pemilihan teori harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi, dan karakteristik siswa. Yang terakhir yaitu guru memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi pembelajaran terlepas dari teori yang digunakan. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.